Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Ini ada informasi singkat tapi sangat penting di mana DPR mendorong untuk presiden terpilih selanjutnya yaitu Bapak Prabowo Subianto untuk menyetujui amandemen Konstitusi Undang-Undang 1994 agar dikembalikan ke naskah awal. Informasinya teman-teman, ini DPR ini mendesak Prabowo atau meminta Prabowo untuk ikut merubah, merevisi atau mengamandemen Undang-Undang 1945 yang mengatakan bahwa MPR ini berhak untuk kembali memilih presiden dan juga wakil presiden secara langsung. Jadi DPR ini yang diwakili oleh DPD RI Lanyala Mataliti ini mengatakan bahwa sudah seharusnya Undang-Undang 1945 ini dikembalikan ke naskah asli. Informasi ini teman-teman kita dapat dari CNN Indonesia di artikel yang berjudul Ketua DPD RI dukung amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Prabowo juga pasti setuju, mengatakan bahwa Ketua DPD RI Lanyala Mataliti menyatakan dukungan penuh terhadap amandemen Undang-Undang 1945 ke naskah asli seperti keinginan partai-partai politik dan juga Gerindra. Lanyala menyebut DPD perlu memperkuat diri melalui jalur konstitusi dengan cara kembali ke UUD 1945 yang asli. Penguatan melalui jalur konstitusi ini dengan cara kembali ke UUD 45 asli untuk kemudian kita melakukan amandemen penuh dengan teknik adendum, ujar Lanyala saat pidato di acara deklarasi dukung paket pimpinan DPD RI 2024-2029 di Senayan Park, Minggu 23 Juni 2024. Usulan itu lanjut dia akan disampaikan ke anggota DPD terpilih sebagai bagian agenda prioritas. Lanyala juga menyebut telah berkomunikasi dengan pimpinan partai politik mengenai usulan perubahan konstitusi tersebut. Parpol lanjut dia tengah membahas usulan tersebut. Dirinya pun yakin Prabowo setuju usai dilantik sebagai presiden. Dia meyakini Presiden RI terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sepakat dengan gagasan perubahan Undang-Undang Dasar ini. Dan sekarang saya yakin Pak Prabowo pun setuju karena di dalam ADART Gerindra itu kembali ke UUD 1945. Ungkap dia ke awak media usai acara deklarasi. Keyakinan Lanyala terkait sikap Prabowo dimaknai sebagai respon positif. Dia juga mengatakan bahwa bakal berdiskusi langsung dengan presiden baru usai dilantik. Kita berdoa supaya pelantikan Pak Prabowo berjalan lancar. Setelah itu kita akan mengajak beliau bersama-sama kita membahas konsep mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 ke naskah aslinya, imbu dia. Narasi kembali ke naskah asli UUD 1945 sebetulnya telah mencuat sejak lama pada 2023 lalu. Lanyala sempat mengusulkan hal ini ke DPR dan juga MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang berhak memilih dan melantik presiden. Wakil Ketua Gerindra Habibur Rahman juga mengatakan usulan tersebut akan ditinjau usai pemerintahan baru terbentuk. Wacana kembali ke naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 memicu kritik karena dianggap sebagai kemunduran demokrasi. Pakar politik dan keamanan internasional dari Universitas Mudroj narasi itu sebagai penolakan terhadap reformasi. Ini berarti pembatalan amandemen konstitusi yang dibuat antara tahun 1999 hingga 2002 yang mendukung pemilu demokratis, perlindungan hak asasi manusia dan batasan masa jabatan presiden 2 periode selama 5 tahun, ujar Wilson dalam tulisan analis yang dirilis di lembaga think tank Singapura Fulcrum. Ya teman-teman, jadi ini DPD yang diwakili ketuanya yaitu Lanyala Mataliti mendesak pemerintah selanjutnya untuk menyetujui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk kembali ke naskah asli. Jadi kalau memang di naskah aslinya itu pemilihan presiden ini
diberikan haknya itu ke MPR. Jadi MPR ini berhak teman-teman untuk menentukan siapakah pemimpin Indonesia selanjutnya. Apakah itu presidennya, apakah itu wakil presidennya. Jadi haknya bukan di rakyat tapi ada di MPR. Jadi tidak akan ada pilpres, tidak akan ada pemilu di mana nanti rakyat Indonesia yang langsung memilih. Nah, tentu ini menimbulkan permasalahan karena ya pemilu ini adalah hasil dari reformasi pada 1999 yang dimana waktu itu Pak Harto lengser dan dilanjutkan dengan reformasi total berbagai undang-undang dasar, salah satunya yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menggantikan yang awalnya dipilih oleh MPR digantikan melalui pemilu atau pilpres bebas aktif yang dipilih oleh rakyat. Dan kalau misalnya ini kembali ke naskah awal, banyak pihak yang menyebut ini adalah kemunduran demokrasi. Karena rakyat tidak akan lagi mempunyai hak untuk memilih pemimpinnya. Rakyat tidak akan lagi mempunyai hak untuk memilih pemimpinnya. Jadi gimana? Ini pendapat teman-teman, apakah kita lebih baik menggunakan undang-undang hasil revisi, hasil amandemen 1999, atau kita mending balik lagi deh ke naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, di mana nanti presiden bakal ditentukan oleh MPR. Nggak lagi makan biaya banyak, cuma tinggal rapat kong kali kong, tentukan presidennya, yang mereka mau ya itu jadi. Gimana teman-teman pendapatnya? Tulis di kolom komentar deh. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal terus upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Karena itu tetap subscribe Kajian Online, dukung Kajian Online biar kita bisa terus memberikan informasi positif di tengah banyaknya informasi-informasi negatif terkait pemerintah, terkait kinerja pemerintah, biar kita bisa menjadi penyeimbang deh di teman-teman di YouTube ini. Nah teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.